Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus dan selamat berbakti bersama di GRI Citra Raya. Hari ini kita beribadah di dalam satu kebaktian, jadi akan terasa lebih panas mungkin di kursi Anda. Jadi kalau saudara berdoa GRI Citra hangat, nah Tuhan kabulkan hari ini saudara ya. Hangat di sana dan yang pasti lebih hangat buat saya karena saya sudah kepanasan tadi di depan. Kita bersyukur pada hari ini kita merayakan kenaikan Kristus. Dan kenaikan Kristus adalah salah satu hari yang mungkin paling sering dilupakan di antara hari-hari penting lainnya. Bagi orang Kristen, kita punya Natal, kita punya Jumat Agung, kita punya Paskah, kenaikan, dan Pentakosta. Dan yang paling sering dilewatkan adalah hari kenaikan. Natal itu ibadah yang pasti paling rame, Jumat Agung biasanya berkurang, Paskah hari Minggu jadi ibadah seperti biasa, Pentakosta seringkali dirayakan Minggu juga biasa, tapi kenaikan kalau diadakan di hari Kamis seperti ini, ya yang hadir tidak terlalu banyak, saudara. Dan ini adalah suatu hal yang cukup umum di seluruh dunia ya. Gereja merayakan kenaikan Kristus, tidak terlalu banyak orang yang hadir. Kenapa? Ya karena memang makna dari kenaikan Kristus itu sulit untuk kita ambil di dalam kehidupan kita. Ini seperti sebuah fakta saja, kita terima fakta ini, kebenaran ini, tapi ya udah gitu ya, ya wes mau diapain, kita juga bingung. Tapi pada hari ini kita akan merenungkan makna dari kenaikan Kristus dan untuk itu mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kami boleh melihat dan menyaksikan melalui ibadah kami bahwa Engkau sudah dimuliakan. Engkau ada di surga dan Engkau duduk di samping kanan Allah Bapa dan Engkau di sana bersyafaat bagi kami dan Engkau di sana berdoa bagi gerejamu. Dan ya Tuhan, kami berdoa pada hari ini kami boleh mendapatkan satu porsi firman Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam setiap keterbatasan kami, di dalam setiap kelemahan kami, biarlah kami mendapat firman. Berikan pada kami kebenaran, berikan kepada kami suatu keberanian, berikan kepada kami suatu kerendahan hati untuk diajar oleh firman Tuhan, bahkan ketika firman Tuhan itu sulit bagi kami. Kiranya Tuhan berbicara, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada yang berbicara dan kepada yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah dari Lukas pasal 24. Kita membuka Lukas pasal 24, pasal yang terakhir dari Injil Lukas, ayat-ayat yang terakhir, ayat 50 dan 51. Lukas pasal 24, ayat 50 dan 51. Saya akan bacakan dua ayat ini. Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, ayat 50 adalah alasan lukisan kenaikan Kristus biasanya tangannya seperti memberkati ke bawah begitu. Itu adalah diambil daripada Lukas pasal 24 ayat 50. Yesus membawa mereka keluar kota, di situ ia mengangkat tangannya, memberkati murid-muridnya, dan ia terangkat ke surga. Bagian yang kedua adalah Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 11. Mari membuka Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai 11, kita baca bergantian. Kisah para Rasul, pasal yang pertama, ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Saya baca ayat 6, lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Saudara, dua bagian firman Tuhan yang kita baca adalah satu-satunya deskripsi dari kenaikan Kristus di dalam seluruh perjanjian baru. Meskipun tentu kenaikan Kristus tidak hanya di dalam dua bagian ini, tetapi peristiwanya tercatat hanya di dalam Lukas 24 ayat 55:1 dan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat ke-11.
Seberapapun saudara kita mengatakan kita ingin melihat kenaikan Kristus itu penting, bagi kita tidak gampang mendapatkan makna dari kenaikan Kristus. Karena di dalam dua bagian ini seperti suatu pernyataan fakta, betul ya? Saudara membaca bagian ini dan baik Lukas 24 maupun Kisah Rasul dicatat oleh Lukas mengatakan peristiwa yang sama, yaitu dia memberkati murid-murid, dibawa ke luar kota, diberkati, dia terangkat ke surga, dan di dalam versi dari Kisah Para Rasul, dia itu mengumpulkan murid-murid, menjanjikan Roh Kudus, dan kemudian dia ditutup oleh awan di atas. Saudara, ini adalah deskripsi atau sebuah fakta yang kita terima. But what is the point? Apa poinnya dari dua bagian firman Tuhan ini? Dibandingkan dengan Natal misalnya, dibandingkan dengan Jumat Agung, Paskah, dan Pentakosta, lebih banyak hal bisa kita bahas. Natal kita bisa bahas dari nubuat di Perjanjian Lama, sampai di deskripsi Injil, sampai di dalam deskripsi dari surat-surat Paulus tentang Yesus yang lahir menjadi penebus, dan seterusnya, saudara. Jumat Agung juga demikian kan ya, kematian Kristus, teologi salib itu muncul terus di dalam Perjanjian Baru, dan menjadi salah satu bagian terpenting di dalam seluruh skema hidup daripada orang Kristen, yaitu memikul salib. Paskah juga demikian. Pentakosta pada hari ini dirayakan dengan begitu banyaknya, bahkan mungkin kita bisa katakan jauh lebih besar daripada yang lain, saudara. Pentakosta. Tentu bukan di gereja reform ya, tapi di dalam gereja-gereja yang lain, Pentakosta itu ya diaminkan luar biasa, saudara. Demikian juga dengan perayaan kan ya, Natal itu adalah sesuatu yang sekarang sudah menjadi sekuler. Di luar sana kalau Natal, saudara pasang pohon Natal di rumah, kasih kado ya, di mall juga ada pohon Natal, kemudian basar-basar di mana-mana, toko-toko kasih diskon Natal dan seterusnya. Apa kaitannya saudara, toko kasih diskon Natal? Tapi ya kita menikmati kan ya, itu semua sekularisasi dari Natal. Natal itu dirayakan, waduh luar biasa saudara. Dan kadang-kadang orang Kristen juga sama kan ya, Natal adalah masa berlibur ya, pergi panjang, liburan. Karena memang ya suatu masa yang dirayakan oleh semua orang, dibikin libur. Kalau saudara ke luar negeri ada musim salju, begitu ya. Luar biasa saudara Natal itu. Vibes-nya itu beneran kerasa. Dari sejak November saudara ke mall sudah kerasa mulai masuk bulan Natal. Dan seterusnya saudara. Jumat Agung dan Paskah agak turun anemonya. Orang-orang mulai kurang merayakan Jumat Agung dan Paskah dibanding Natal, tapi masih banyak perayaan di gereja kan ya. KKR, acara renungan, acara Prapaskah. Kalau saudara merayakan Prapaskah, saudara berpuasa misalnya, itu kan masih cara-cara yang dilakukan oleh orang Kristen merayakan Jumat Agung dan Paskah. Pentakosta di tempat lain dibikin doa 10 hari gitu ya, dibikin terus kemudian acara apa misalnya healing dan seterusnya di gereja-gereja lain itu diadakan saudara. Terlepas dari kita setuju atau tidak, masih ada upaya untuk merayakan Pentakosta. Tapi bagaimana dengan kenaikan? Bahkan mungkin kita lebih merayakan hari Ibu misalnya dibandingkan dengan kenaikan saudara. Kita masih bikin acara, masih bikin pujian, masih bikin misalnya bagi bunga dan lain sebagainya. Which is okay ya, itu bagus. Tapi bagaimana dengan kenaikan saudara? Nah pada hari ini saudara kita akan coba membicarakan kenaikan Kristus dengan lebih doktrinal daripada biasanya. Di dalam separuh bagian khotbah ini kita akan banyak bahas mengenai pengajaran. Dan di bagian yang akhir nanti, separuh ke belakang kita akan mengambil sebuah poin-poin pastoral. Yang pertama saudara, saya menggunakan bantuan dari slide. Kita bisa melihat bahwa kenaikan Kristus itu terkait dengan ini saudara, inkarnasi. Saudara, di dalam poin daripada iman Kristen adalah salah satu aspek penting dari iman kita untuk memandang Kristus yang dinyatakan di dalam rupa manusia atau di dalam daging. Saudara bisa membaca di dalam dua bagian firman Tuhan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan 1 Timotius 3 ayat 16 di dalam bahasa Inggris begitu lebih jelas, He was manifested in the flesh. Dia dinyatakan di dalam daging, di dalam bahasa aslinya. Kalau saudara membuka di dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dia dinyatakan di dalam rupa manusia. Tapi di dalam bahasa asli, in the flesh, di dalam daging saudara. Suatu materi. Nah saudara, kenapa ini penting? Iman Kristen sebetulnya punya satu skema ini, yaitu aspek penting kita adalah apapun yang saudara ingin harapkan terjadi di dalam hidupmu, lihatlah di dalam Kristus yang dinyatakan di dalam daging itu. Artinya saudara, kita bisa melihat bahwa semua pengharapan kita itu muncul dan ada di dalam Dia yang turun ke dalam dunia, yang inkarnasi. Ini sebuah pengakuan iman dan doktrin daripada orang Kristen. Saudara mau tahu apa yang ditebus oleh Kristus? Lihatlah apa yang diambil oleh Kristus.
Saudara pengen tahu apa yang saudara akan dapatkan di dalam Kristus? Lihatlah apa yang Kristus dapatkan. Kalau dia bangkit, saudara akan bangkit. Kalau dia bangkit dengan tubuh, saudara akan bangkit dengan tubuh. Kalau dia naik ke surga, saudara akan terangkat ke surga juga. Ini adalah sebuah pengharapan dari iman Kristen. Ini sebuah pengakuan dan sebuah doktrin, saudara. Tapi juga saudara bisa lihat di dalam bagian seperti 1 Yohanes ini kan. Misalnya 1 Yohanes itu menggambarkan bahwa ini adalah sebuah core daripada iman Kristen, pengakuan fundamental daripada iman Kristen. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah, yaitu setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Lawannya saudara adalah roh antikristus. Saudara mungkin pikir kok Yohanes agak berlebihan gitu ya. Roh antikristus kita bayangkan yang mungkin punya tanduk gitu ya. Terus pakai hoodie gelap, sembunyi di mana, itu bukan antikristus versi reform saudara ya. Orang-orang yang disebut antikristus versi reform adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang di dalam daging saudara. Bukan klub penyihir yang sembunyi somewhere di Antartika gitu saudara ya. Itu masih ada di antara orang-orang Kristen masih ada saudara, orang yang berpikir seperti itu. Antikristus itu mereka sembunyi di satu tempat tersempil gitu di mana, terus kemudian playing chess dengan politik dunia dan ini konspirasi saudara. Ya orang reform nggak percaya itu. Apa itu antikristus kalau menurut 1 Yohanes? Yang mereka yang tidak mengakui Yesus itu datang di dalam daging itu. Jadi ini adalah sebuah pengakuan iman yang sangat-sangat mendasar yang kita mesti pegang saudara. Apakah kenaikan ada kaitan dengan inkarnasi? Oh ya jelas. Kenaikan itu tidak mengalihkan pandangan kita dari Kristus yang datang di dalam daging. Dan justru kenaikan mengajak kita kembali melihat inkarnasi Kristus dan seluruh pekerjaan yang dia selesaikan pada waktu pelayanannya di dunia. Jadi saudara, kenaikan itu memenuhi dan melanjutkan inkarnasi. Bagaimana saudara kita bisa mengkaitkan dua hal ini? Saudara, Yesus itu turun di dalam daging dan bangkit di dalam daging untuk menunjukkan dia betul-betul menebus daging, saudara. Ini satu hal yang pertama. Dia menunjukkan bahwa dia betul-betul menebus materi itu. Dia tidak menolak itu di dalam kenaikannya. Dan dia justru menegaskan bahwa dia sungguh-sungguh menyelesaikan apa yang dia semula itu lakukan di dalam inkarnasi. Dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk menebus manusia berdosa. Kenaikan menunjukkan dia betul-betul lakukan itu. Saudara, Yesus itu bangkit dengan natur manusia. Dia tidak bangkit tanpa natur manusia. Jadi kita sering membayangkan pekerjaan Yesus selesai ketika dia disalibkan, dia dimatikan di sana, dia diberesin di sana di atas kayu salib, dia mati, dia menebus dosa manusia sebagai korban, lalu dia bangkit, tidak ada kaitan lagi dengan natur manusia. Tapi itu salah, saudara. Dia bangkit dengan natur manusia. Dia mempertahankan natur manusia dan bahkan kita bisa mengatakan dia selamanya akan mengambil natur manusia itu dan dia tidak pernah lepaskan lagi. Jadi waktu Yesus bangkit dengan tubuh, saudara, dia bangkit dengan tubuh yang materi. Dia bangkit dengan tubuh yang betul, saudara. Kita melihat Thomas bisa menyentuh lukanya, dia bisa makan, dia bisa lapar dan seterusnya. Bersekutu dengan murid-muridnya. Meskipun tetap ada pembedaan, tapi dia betul-betul bangkit, bukan membuang daging yang tadinya dia ambil, saudara. Ini kenaikan dan inkarnasi. Bagaimana keduanya bisa berhubungan satu sama lain? Efesus menjelaskan hal ini. Efesus pasal 4 ayat 9-10, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, turun ke dalam dunia dan mati, ya, turun ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ini Efesus. Jadi inkarnasi dan kenaikan itu adalah satu gerakan yang ganda, saudara. Saya menggambarkan itu dengan cara yang sederhana, dengan gambar yang di samping. Inkarnasi itu tentu dia turun, kenaikan itu dia naik. Kalau inkarnasi dia bawa Tuhan turun ke dalam manusia, dunia manusia. Pada waktu dia naik ke surga, dia membawa manusia kepada Tuhan. Siapa manusianya, saudara? Ya dia, Yesus. Jadi saudara bisa melihat bahwa inkarnasi dan kenaikan itu suatu gerakan ganda. Kalau dia turun, dia naik, saudara. Untuk tujuan yang sama. Jadi dia membawa Tuhan kepada manusia dan sebaliknya dia membawa manusia kepada Tuhan. Ini kaitan kenaikan dengan Natal, dengan inkarnasi. Yang kedua, saudara, dia juga menunjukkan, Alkitab juga menunjukkan bahwa kenaikan itu terkait dengan kematian Kristus, terutama di dalam salibnya. Saudara lihat ya dua gambaran ini, saudara. Pada waktu dia di dalam dunia, kita menyebutnya sebagai state of humiliation.
Masa di mana Kristus itu harus menanggung derita, menanggung malu, menanggung penderitaan, dan bahkan sampai nanti secara puncaknya dia disalib. Itu namanya state of humiliation. Kenaikan Yesus ke surga dan kebangkitan adalah state of glorification. Masa pemuliaan Kristus. Tapi saudara lihat ya, apakah kalau kita pegang salah satunya kita membuang yang satu? Tidak, saudara. Waktu dia naik ke surga, dia diangkat, dia dipermuliakan, dia menampilkan dirinya sebagai raja yang menang, yang diangkat ke surga, yang naik kepada Bapanya, ad patrem. Dia tidak serta-merta membuang makna dari penderitaannya, saudara. Justru makin menunjukkan bahwa penderitaan itu ada makna dan ada signifikansinya. Saudara bisa melihat ya di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, justru pemuliaan Kristus itu mengungkapkan kebenaran sejati dan penderitaan dan salib. Saudara. Sederhananya, saudara, salib itu dulu adalah lambang penghinaan. Dan tetap adalah lambang penghinaan kalau Yesus tidak naik ke surga. Betul kan ya? Pada waktu orang-orang Kristen hidup, salib itu kan sudah ada. Salib adalah hukuman untuk para penjahat. Salib adalah hukuman untuk para pemberontak yang paling kejam, para kriminal yang paling melawan Romawi. Itu yang disalib. Jadi salib itu lambang di mana ketika dia dibawa, orang yang mau disalib itu diseret ke tengah kota begitu ya. Orang-orang akan meludah di jalan dan menyumpahi orang itu. Karena pasti orang itu adalah penjahat. Tapi bagaimana salib yang begitu hina bisa menjadi suatu lambang yang begitu mulia? Jawabannya adalah karena Yesus bangkit dan bahwa dia naik ke surga. Tanpa Yesus yang naik ke surga, maka ya dia adalah orang biasa yang dibunuh dengan tidak adil mungkin. Mungkin dia memang bukan penjahat, tapi dia jelas bukan orang yang luar biasa. Dia cuma manusia biasa yang salah mengerti. Pada hari ini banyak orang salah dihukum, orang gak bersalah dihukum itu banyak. Kenapa Yesus beda dari orang yang tidak bersalah dihukum lainnya? Ya karena dia itu adalah Allah, dia bangkit dan dia naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, dia sedang menunjukkan bahwa penderitaan dia itu ada maknanya. Bahwa penderitaan dia itu ada artinya. Bahwa salibnya itu gak for nothing, gak untuk hal yang sia-sia di dalam kehidupan orang-orang percaya. Salib itu ada makna justru karena dia naik ke surga. Kenaikan dan kebangkitan. Saudara bisa melihat di dalam bagian yang lain bahwa kenaikan juga berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Dua peristiwa ini tentu tidak sulit dikaitkan saudara sekalian. Dua peristiwa ini adalah sama-sama peristiwa exaltation atau glorification, pemuliaan Kristus, maka tidak sulit untuk dikaitkan. Kisah para Rasul mengkaitkannya. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 30 dan 31. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Allah membangkitkan Kristus dan tidak selesai. Masih ada step kedua. Step keduanya adalah dia harus naik ke surga. Tentu saudara ini sederhana ya. Kalau Yesus tidak bangkit ya dia tidak naik ke surga. Kalau Yesus tidak dibangkitkan oleh Allah, dia tidak bisa naik ke surga. Dan jika dia tidak naik ke surga, dia tidak beda dengan orang lain yang bangkit di dalam dunia. Lazarus kan juga dibangkitkan ya. Mati loh 3 hari juga. Bangkit juga Lazarus. Tapi nanti dia akan mati lagi. Orang yang dibangkitkan Elia, dia akan mati lagi. Orang yang dibangkitkan Elisa, dia juga akan mati lagi. Tetapi Yesus dia tidak mati lagi, saudara. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Beda dari kebangkitan-kebangkitan yang lain. Maka di dalam Yohanes pasal 20 ketika Maria itu begitu harunya melihat Yesus yang bangkit, dia memeluk erat Tuhan Yesus, dia memegang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kepada Maria, jangan tahan aku di sini, aku perlu naik kepada Bapa. Belum selesai, saudara. Pemulihaan Kristus tidak berhenti pada waktu dia bangkit. Kebangkitan itu luar biasa penting, tapi tidak menjadi suatu hal yang final tanpa kenaikan Kristus itu. Saudara, waktu lihat kenaikan Kristus, dia terkait dengan kelahiran Kristus, dengan Natal, dengan inkarnasi, terkait dengan kematian Kristus. Sekarang kita juga melihat dia terkait dengan erat dengan Yesus yang bangkit, saudara sekalian. Saudara, di satu sisi ini menjelaskan kepada kita di mana Yesus sekarang ketika orang bertanya, oke, kamu mengatakan Allahmu itu bangkit,
Di mana dia sekarang, kita bisa dengan yakin mengatakan Yesus yang kita amini bangkit itu, dia betul-betul naik ke surga. Tapi gambaran Alkitab lebih dari sekedar dia naik ke surga untuk pulang, saudara. Apa yang dilakukan Yesus ketika ia naik ke surga bukan sekedar homecoming, ya, pulang ke rumah, kemudian kayak saudara habis pergi jauh, pergi kemana, terus akhirnya pulang ke rumah, ya senang saudara pulang ke rumah. Setelah berlibur lama, setelah tugas di luar kota, di luar negeri, saudara pulang senang. Tidak seperti itu kan ya. Waktu Yesus itu kembali kepada Bapaknya, apa yang terjadi saudara? Yang pertama, dia dinobatkan sebagai dia yang menang, saudara. Saudara bisa lihat di dalam Mazmur 110 ayat 1 dan Wahyu pasal 3 ayat 21. Dua gambaran penting saudara sekalian. Saya baca Mazmur pasal 110. Saudara nanti baca Wahyu pasal 3. Mazmur 110 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kujadikan tumpuan kakimu. Wahyu pasal 3 ayat 21, 1, 2, 3. Kapan musuh-musuh itu dijadikan tumpuan kaki Kristus? Kapan saudara? Pada waktu dia datang yang kedua kalinya. Sampai saat itu tiba, kelak Yesus ada di surga dan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia duduk itu menggambarkan dia yang dipermuliakan. Dia seperti dinobatkan inaugurasi bahwa dia sungguh-sungguh sudah menang. Dan dia bahwa sungguh-sungguh dia adalah juru selamat dan Allah itu. Karena waktu dia duduk di samping Bapa, otoritasnya berarti sama. Wahyu yang tadi saudara baca bahkan menggambarkan Yohanes itu lihat tahta Allah terbuka dan dia ada di sana dan dia itu disembah bersama dengan Bapaknya. Jadi saudara, ini adalah suatu pengakuan bahwa Yesus itu betul-betul adalah setara dengan Bapaknya. Dia bukan Allah lebih kecil, dia bukan Allah yang dicipta dipaksa kerja gitu ya, seperti bidat-bidat berpikir. Enggak, saudara, dia betul-betul adalah Allah. Dia duduk bersama dengan Allah, dia disembah bersama dengan Allah di surga itu. Maka kita bisa mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah berarti dia diberi posisi kehormatan yang tidak tertandingi, yang setara dengan Bapaknya. Dan yang kedua, saudara, kenapa dia harus ada di sana dan duduk seperti itu? Saudara bisa berpikir kembali kepada masa Yesus, imam-imam di Perjanjian Lama, setiap hari ketika dia mempersembahkan korban kepada Allah, maka imam itu tidak boleh duduk, dia harus berdiri, saudara. Dia harus berdiri karena setelah dia kasih korban pun, dia harus kasih korban itu kepada dirinya. Karena dia juga manusia berdosa. Maka setiap imam tidak boleh duduk di ruang maha suci. Kecuali Yesus. Yang mempersembahkan korban satu kali yaitu dirinya. Dan dia kemudian boleh duduk di sana. Bersama dengan Allah. Tandanya apa saudara? Dia imam yang lebih besar of course. Tapi juga final. Korban itu sudah selesai. Korban itu sudah selesai. Kita hari ini tidak mempersembahkan korban lagi. Saudara tahu kenapa orang Kristen tidak melakukan misa? Karena kita tidak percaya di dalam ibadah kita kasih sacrifice. Saudara tahu ya ibadah dari Roma Katolik. Maka imam itu dulu saudara, tidak semua. Itu akan tidak menghadap kepada jemaat seperti ini. Dia akan menghadap kepada altar ketika dia memberikan mass itu, misa itu. Karena itu sacrifice. Karena itu pengorbanan yang harus diberikan kepada Bapa supaya Bapa tidak murka kepada umat. Tapi orang Kristen hari ini tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia naik ke surga. Itu suatu hal yang signifikan bagi kita. Karena dia berarti menang, berarti dia dinobatkan, berarti itu final. Di dalam dirinya itu. Maka Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 14, dia memberikan Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 14 kita tidak tuliskan di dalam slide, tapi ini adalah suatu ayat-ayat yang panjang menyatakan dia adalah imam yang lebih besar. Dia imam yang lebih besar, dia mempersembahkan satu kali selamanya, dia duduk, dia boleh ada di sana selamanya tidak keluar lagi. Imam besar cuman satu kali setahun masuk ke ruang maha suci kemudian keluar lagi. Yesus dia boleh stay di sana. Imam yang lebih baik, saudara. Mazmur 110 ayat 4 dia mengatakan lebih jauh lagi, tidak hanya dia duduk untuk menyatakan ia selesai, ia juga menjadi perantara kekal. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkaulah, Yesus ini, imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Jadi di dalam iman Kristen, saudara, Yesus memperantarakan kita tidak hanya pada waktu ia mempersembahkan dirinya di salib, tetapi berlanjut sampai hari ini, dia menjadi pembela kita di surga. Itu juga adalah pekerjaan dia sebagai imam kita yang teragung. Saudara, salib memang penting. 1 Korintus 15 ayat 3-4 mengatakan tanpa salib tidak ada gunanya. Di dalam
salib itu Tuhan Yesus berkata di hadapan orang-orang banyak, di hadapan Bapanya, sudah selesai, Yohanes pasal 19, tetapi pekerjaan dia tidak berakhir di sana, pekerjaan dia terus dia bawa sampai hari ini sebagai perantara. Jadi bukan korbannya lagi yang dipersembahkan, tapi Kristus yang terus menjadi perantara kita ada di surga, dan dia menjadi pembela kita. Setiap kali kita didakwa pada hari ini, Kristus dia yang bersyafaat mewakili saudara dan saya. Maka Ibrani mengatakan tadi saudara di dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 dan 24. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, bait suci, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Maka Ibrani saudara dia menggambarkan Yesus itu adalah imam besar yang menembus langit-langit, yang menembus awan-awan, dan dia ada di sana untuk saudara dan saya. Nggak selesai saudara. Selesai di dalam arti final bukan berarti selesai di dalam arti dia sekarang tidak lagi bekerja bagi gerejanya. Maka saudara hati-hati ketika ada orang mengatakan perjanjian lama adalah masa Bapa, perjanjian baru adalah masa Yesus, sekarang adalah masa Roh Kudus. Hati-hati saudara, karena Kristus tidak pernah berhenti bekerja, Bapa tidak pernah berhenti kerja, dan Roh Kudus tidak baru kerja sekarang. Saudara. Itu dipegang oleh gereja sampai hari ini. Saudara. Yang keempat, kaitan yang terakhir, aspek doktrinal adalah kenaikan dan Pentakosta. Saudara. Saudara, saya tidak bicara banyak mengenai Pentakosta karena tanggal 8 Juni kita akan merayakannya bersama-sama. Tetapi kenaikan dan Pentakosta juga sangat terkait dengan erat. Yesus mengatakan pada waktu dia naik ke surga adalah satu hal yang lebih baik. Dia akan memberikan Roh Kudus, tadi Kisah Para Rasul kita baca. Demikian juga Yohanes pasal 16 yang mengatakan, benar yang kukatakan ini kepadamu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini suatu janji yang Yesus berikan, suatu kepastian yang Yesus berikan bahwa adalah suatu hal yang baik jika dia naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudusnya datang kepada umatnya. Saudara, ini adalah suatu realita yang lebih baik. Tapi apa kaitan kenaikan dan Pentakosta? Seringkali kita berpikir Roh Kudus itu pertama-tama adalah dia yang melahirbarukan saya, menguduskan saya, membawa saya jadi orang Kristen yang baik. Bukan itu pertama-tama. Roh Kudus pertama-tama dia membawa kehadiran Kristus secara global. Roh Kudus itu mengkaitkan orang percaya dan membawanya kepada Tuhan secara langsung. Akses itu secara langsung ada melalui Roh Kudus. Pada waktu kita perjamuan kudus dan roti dan anggur itu, saudara, dia tidak berubah jadi roti dan darah, tapi kita percaya Roh Kudus itu mengkaitkan roh kita untuk menikmati Yesus secara rohani, tubuh dan darah Yesus secara spiritual itu. Saudara, satu hal yang menarik, pada waktu saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan di dalam perjanjian lama itu banyak yang namanya divinasi. Apa itu divinasi, saudara? Yaitu orang-orang yang mencoba untuk mendapatkan kehendak Allah itu. Caranya apa? Lempar dadu misalnya. Bikin baju efod. Mimpi, cari mimpi. Saul pergi ke dukun wanita, minta ketemu rohnya rohnya Samuel. Raja Ahab bikin itu panah ditaruh jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri. Mau tahu kehendak Allah itu ke kanan atau ke kiri. Orang-orang masih berpikir dengan cara divinasi, saudara. Di perjanjian baru juga demikian. Pada waktu mereka nggak tahu pilih mana nih, pengganti Yudas, Matias atau yang satunya. Mereka lempar dadu kan ya. Dan kita percaya Tuhan bisa pakai itu. Betul. Tapi itu tidak pernah terjadi lagi sejak Pentakosta, saudara. Why? Karena akses kepada Allah sudah diberikan secara langsung. Tidak ada orang lebih kenal Tuhan daripada orang yang lain, saudara. Ini bukan berarti orang nggak bisa belajar teologi ya. Saudara bisa belajar teologi dan mungkin saudara lebih mengerti dari yang lain. Tetapi saudara belajar teologi tidak membuat akses saudara kepada Allah itu lebih besar. Kenapa saudara orang reform tidak mengatakan kalau kamu pengen tentukan bisnis pergi kepada pendetamu untuk mendapatkan gitu ya petuah ilahi, saudara. Pilih yang mana nih investasinya. Kenapa tidak ada, saudara? Karena kita tidak percaya itu bisa dilakukan. Karena waktu Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan berarti semua orang dikaitkan kepada Kristus, orang benar tentunya, orang percaya, semua dikaitkan Kristus, aksesnya itu sama.
Tidak ada orang lebih tinggi aksesnya kepada Allah dibandingkan yang lain, saudara. Itu kenaikan dan Pentakosta. Jadi kenaikan, saudara, dia berkait dengan Pentakosta karena Roh Kudus itu diutus oleh Yesus untuk kemudian mengkaitkan orang kepada dirinya, dan kehadiran Kristus itu yang pertama-tama dijalankan oleh Roh Kudus kepada gerejanya. Mereka bisa tahu mereka disertai oleh Kristus, meskipun Kristus sudah di surga, tidak bersama dengan mereka di bumi, tapi mereka bisa dengan yakin hidup, menjalankan iman, menjalankan tugas mereka, karena mereka percaya Kristus tetap hadir melalui Roh Kudus. Per filium in spiritu, di dalam anak melalui Roh Kudus. Itu adalah suatu pengakuan iman kita, saudara. Saudara, dari 4 kaitan yang kita bahas, kita seharusnya bisa melihat betapa signifikannya kenaikan, meskipun pada waktu kita melihat secara sekilas dia seperti satu fakta saja. Suatu kebenaran saja yang dia sudah terima dan kemudian ya sudah, that's it gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan yang lain. Tapi tanpa kenaikan maka 4 hari penting lainnya itu kehilangan signifikansi, saudara. Kalau Tuhan tidak naik maka inkarnasi itu kurang maksimal. Kalau Tuhan tidak naik maka kematian dan kebangkitannya itu tidak berbeda dari yang lain. Kalau Tuhan tidak naik, tidak ada Pentakosta, saudara. Maka ini adalah suatu hal yang terkait demikian erat. Tapi apa yang harus kita lakukan setelah mengaminkan fakta-fakta tersebut? Setidaknya 3 hal, saudara. Yang pertama, bahwa keselamatan kita di dalam Kristus itu secure. Keselamatan kita di dalam Kristus itu dijaminkan, aman. Saudara, fakta bahwa Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga adalah dia sungguh menang atas maut dan bahwa dia kembali kepada Bapa yang semula mengutus dia, dan ini adalah suatu kepastian yang terbesar di dalam iman Kristen. Tidak ada kepastian lebih besar daripada hal ini. Tidak ada kepastian yang lebih membahagiakan pengikut Kristus selain menyaksikan bahwa Yesus yang sungguh datang dari Bapa, dia kembali kepada Bapanya. Tidak ada kepastian yang lebih menguatkan orang Kristen selain bahwa dia betul-betul adalah Mesias, karena sekarang dia duduk bersama dengan Allah di surga. Tidak ada kepastian yang lebih menguatkan orang Kristen selain melihat bahwa Allah mereka yang selama ini mereka hidup bersama-sama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus itu terangkat ke surga setelah dia bangkit. Saksi mata begitu banyak, saudara, melihat kenaikan Kristus. Ini bukan suatu peristiwa yang katanya. Ini bukan suatu peristiwa yang tidak jelas dari mana. Ini suatu peristiwa yang disaksikan oleh banyak orang, yang terjadi di dalam sejarah, di mana orang-orang tidak bisa berdalih itu tidak terjadi karena saksi itu demikian banyak, dan bahwa Yesus itu naik ke surga menunjukkan dia adalah Allah yang sejati, saudara. Kenapa murid-murid Kristus kemudian berani mati-matian mempertahankan iman mereka, bahwa ketika nyawa mereka diancam sekalipun mereka tidak menyangkali iman mereka. Kenapa mereka siap mati bagi kebenaran itu? Karena mereka mengaminkan Yesus itu naik ke surga. Orang bangkit tidak cuma Yesus. Ada orang yang bangkit selain Yesus. Tadi contoh yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sendiri seperti Lazarus, dia juga bangkit. Tapi orang tidak mati demi Lazarus, kan? Orang tidak mati bagi orang yang dibangkitkan oleh Elia dan Elisa. Orang tidak mati bagi anak yang tidur dan sudah mati itu dan dibangkitkan oleh Yesus. Tapi orang mau mati, saudara, demi Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Karena itu suatu hal yang demikian berbeda dari semua peristiwa yang lain. Saudara melihat di dalam kebenaran ini, saudara, kita bisa mengatakan bahwa kepastian dari keselamatan itu dijamin di dalam Kristus, secure, aman di dalam Kristus. Kalau dia bangkit dan naik ke surga, dan iman kita mendorong kita melihat kepada apa yang dia berikan kepada kita, bagi kita, maka Anda dan saya bisa berkata, kita juga bersama-sama nanti akan mengalami yang Kristus itu alami. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara masih mengaminkan hal ini. Apa yang dimaksudkan dari kita nanti akan mengalami yang dia alami, eke homo, sekali lagi lihatlah dia, seruan iman kita. Jika dia menderita dan menanggung banyak perkara, saudara dan saya bisa mengatakan kita pasti akan menanggung banyak perkara sebagai orang Kristen. Eke homo. Tapi kalau dia itu dihiburkan pada waktu dia bergumul, saudara dan saya bisa mengatakan dengan pasti saudara dan saya akan dihiburkan pada waktu kita bergumul. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu dia bisa menderita dan bahkan mati, saudara dan saya bisa mengatakan pasti kita juga akan mati. Tapi kalau dia bangkit, saudara dan saya bisa mengatakan kita pasti juga akan bangkit. Karena apa yang Kristus alami, saudara dan saya alami. Tapi saudara lihat ya, tidak berakhir di sana, dia juga kembali kepada Bapanya. Suatu saat saudara dan saya akan bersama dengan Kristus bertemu dengan Allah. Melalui Kristus kita akan juga menghampiri Bapa. Melalui Kristus kita juga akan melihat dia.
Kita tidak tahu melihat apakah dengan mata atau tanpa mata, ada banyak penafsiran, tapi kita bisa mengatakan dengan pasti di mana Kristus berada, saya juga akan ada di sana. Kenapa, saudara? Karena natur manusia Kristus tidak ditinggal di bumi, saudara. Karena natur itu dia bawa, kemanusiaan itu dia bawa. Saudara dan saya ada di sana bersama dengan Kristus. Karena dia menang, maka kita bisa mengatakan bahwa kemenangannya itu dijaminkan bagi saudara dan saya. Secure, sekali lagi. Saudara, ini bukan sekedar perkara kepastian keselamatan. Hari ini saudara yakin enggak kalau misalnya bangunan ini roboh, maka saudara pasti masuk surga. Bukan cuma itu, saudara. Tapi jujur, kita bisa mengatakan saudara sebaliknya kan ya. Banyak saudara Kristen kita, orang-orang di sekitar kita, mungkin kita sendiri, ketika mereka tidak secure di dalam keselamatan, mereka bikin banyak masalah saudara di dalam hidup bagi mereka sendiri. Banyak masalah saudara justru muncul ketika orang-orang itu berlomba, meski mereka nggak sadar untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Banyak masalah itu muncul, orang-orang Kristen berapa banyak yang kemudian mengalami banyak masalah, bikin sendiri masalah itu, karena mereka masih melayani Tuhan dengan dihantui rasa bersalah misalnya. Waktu mereka melayani Tuhan dihantui dengan kolonialisme, kalau saudara nggak melayani, saudara akan dihukum. Kalau saudara tidak beribadah, saudara akan dibuang misalnya. Apakah saudara bisa mengatakan bahwa itu keselamatan yang secure? Nggak bisa, saudara. Berapa banyak orang hidup pada hari ini dihidupi dengan ketakutan, saudara. Bahkan orang-orang Kristen. Saudara, memang secara kelihatan dampaknya akan sama. Tetap dia akan beribadah, pelayanan, KKR regional, pergi membantu jadi panitia di berbagai acara dan seterusnya. Tapi saudara, biasanya orang-orang yang hidup dengan rasa bersalah, dengan ketakutan, bukan dengan cinta ini, mereka nantinya akan kepahitan sendiri, saudara. Waktu hidup mereka ternyata kok gini ya? Kok hidup kok gak sesuai dengan yang diharapkan? Kok Tuhan masih memberikan, bisa ada masalah di dalam hidup padahal saya sudah melayani? Orang akan kecewa sendiri, saudara. Karena pada waktu dia melayani, dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Atau sebaliknya, saudara, pada waktu orang itu beribadah, dia melakukannya karena dia rasa bersalah sama Tuhan atau takut dihukum oleh Tuhan. Saudara, kepastian yang tidak secure itu bikin banyak masalah di dalam hidup kita sendiri, saudara. Jadi hal ini bukan sekedar untuk mengatakan bahwa saudara dan saya berarti harus yakin selamat, kapanpun mati siap, sekali selamat tetap selamat. Ini semua pengakuan iman reform, saudara. Tapi bukan itu yang utama. Ini mau mengatakan kepada saudara dan saya, kita bisa berhenti hidup hari ini dengan cara-cara dunia tadi. Mencoba untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Rasa bersalah kepada Tuhan menghantui kita. Ketakutan menghantui kita. Takut dihukum menghantui kita. Kita bisa berhenti dari itu semua. Karena Tuhan tidak memberikan itu kepada kita. Tuhan berikan cinta, saudara. Saudara, pelayanan yang dilakukan dengan cinta itu akan beda sekali. Pelayanan yang dilakukan dengan cinta, syukur kepada Tuhan. Karena dia memberikan keselamatan kepada kita, itu akan beda sekali. Cara kita memandang gereja itu akan berubah. Cara kita memandang pelayanan itu akan berubah. Cara kita memandang diri kita sendiri itu akan berubah, saudara. Tapi kalau saudara dan saya melayani dengan hal-hal itu semua, saudara, yang menggerakkan kita itu hal-hal dunia sana, reward, takut, rasa bersalah, sombong, dan seterusnya, saudara dan saya nggak akan bisa menikmati kehidupan Kristen kita. Kita akan selalu gampang kecewa, gampang tersinggung, dan seterusnya. Karena itu, saudara, yang menggerakkan kita. Tapi kalau kita digerakkan oleh cinta dan syukur kepada Allah, saudara bisa yakin ya, hasilnya itu akan beda, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenaikan Kristus mendorong kita hidup dengan motif yang baru. Yesus memberikan amanat agung sebelum dia naik ke surga. Amanat yang berisi sebuah undangan untuk pemuritan. Tapi undangan pemuritan itu juga bisa dibaca sebagai undangan untuk hidup bagi Kristus. Amanat agung tidak diberikan kepada orang-orang hebat, tidak. Amanat agung diberikan pada sekelompok orang. Matius katakan ada di antara mereka yang ragu-ragu dan takut, ada di antara mereka yang gentar, ada di antara mereka yang bersuka cita, ada di antara mereka juga orang-orang yang berani. Campur. Orang-orang itu semua diterima oleh Yesus, diberikan amanat agung untuk memberikan hidup mereka bagi Kristus. Saudara, di dalam amanat agung tersirat di sana, perjuangan itu menanti di depan mata orang Kristen. Saudara. Pemuritan di masa itu bukan hal yang gampang. Bukan hal yang disukai oleh banyak orang, bahkan mereka akan terancam dengan kematian begitu mereka mencoba untuk mulai menjadi orang-orang Kristen yang mengikuti amanat agung.
Tetapi ketika nanti Tuhan itu mengutus Roh Kudus dicurahkan atas gereja, launching pad, saudara. Suatu launching pad, suatu tempat peluncuran. Maka orang-orang Kristen itu yang tadinya ragu, gentar, berdoa, meminta keberanian, meminta kekuatan, mereka berani menjalankan dengan sepenuh hati. Ketika Roh Kudus dicurahkan dari hari ini sudah menaungi gerejanya, di dalam Kristus kita punya motif yang baru, yang ditanamkan di dalam hati kita, yang menyatukan kita, dan yang mendorong kita bergerak. Bergerak kemana, saudara? Tentu bukan sekedar untuk menyambung hari demi hari ya. Bukan sekedar untuk menjadi orang yang optimis. Kalau harga cabai naik, saudara. Kalau ekonomi itu lesu, kita tetap optimis. Bukan cuma itu. Bukan itu bahkan utamanya. Itu semua penting, saudara. Ada tempatnya, tapi perjuangan hidup gak hanya atau gak cuma berisikan hal-hal basic itu tadi. Sudah sewajarnya, saudara. Roh Kudus itu yang dicurahkan oleh Kristus kepada gerejanya menggerakkan kita untuk lebih melihat kepada hal yang lebih besar, yang lebih penting dikerjakan hari ini, yaitu memberikan hidup saudara dan saya bagi kemuliaan Kristus yang naik ke surga itu. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh hidup kita di dalam setiap aspeknya itu mesti kita pikirkan bagaimana itu dikerjakan untuk kemuliaan Kristus. Sesuatu yang mungkin terdengar klise di telinga kita, dan kita sudah mendengar ini ratusan kali bahwa hidupmu bukan milikmu, tetapi milik Tuhan. Tapi apa maknanya, saudara? Maknanya adalah saudara mesti pikir dari segala sesuatu A sampai Z, apa yang saudara belum tundukkan kepada Kristus yang hari ini bertahta di surga. Karena kalau saudara dan saya tidak menundukkan itu di bawah Kristus yang naik ke surga, berarti kita belum melakukan tugas kita, saudara. Tentu mengatakan lebih gampang dari melakukan, saudara ya. Tapi mari kita memikirkan, saudara, apa yang kita belum tundukkan kepada Kristus, mungkin dia belum bertahta di pelayanan saya. Tuhan tidak ditunjukkan di dalam pelayanan saya. Mungkin Tuhan tidak ditujukan di dalam khotbah saya. Atau mungkin Tuhan belum ditujukan di dalam rumah tangga saya. Atau di dalam keluarga saya. Atau di dalam grup WA saya. Atau belum ditonjolkan di dalam aktivitas sehari-hari saya. Oh, begitu banyak PR-nya, saudara. Nggak ada habisnya pertanyaan ini. Karena kalau kita cari satu persatu, saudara, kita pasti menemukan ada di mana Kristus itu belum bertahta. Pasti. Dia seated at the right hand of God, ya, duduk di sebelah kanan Allah, tapi mungkin dia nggak duduk di handphone kita, betul ya? Dia mungkin duduk di sebelah kanan Allah, oh ya, kemuliaan tertinggi, setara dengan Bapaknya. Tapi mungkin dia tidak bertahta di pelayanan kita. What's the point, saudara? Itu kayak kita mengatakan, kalau kita mengatakan ya Yesus ya, amin, puji Tuhan, engkau duduk di sebelah kanan Allah, bagi saya ya, tadi ya bersyafaat, ini doktrin semua, saudara. Kemudian kita berhenti di sana, tapi dia tidak bertahta di dalam kehidupan saudara dan saya, ya what's the point? Apa gunanya, saudara? Karena itu seperti kita ngomong sama orang yang kita kasih jabatan palsu, saudara. Ya ini ya, kamu kalau saudara main sama anak-anak kecil itu ya, ya udah kamu jadi kasir, kamu jadi bos, kamu jadi putri. Terus mama jadi apa? Mama jadi dayangnya gitu ya, jadi pembantunya, disuruh-suruh. Saudara mau main sama anak begitu kan ya? Ya itulah saudara dan saya kepada Kristus. Ya Kristus ya, kamu jadi bosnya, kamu jadi Allahnya, kamu duduk di surga. Amin, keren. Tapi ya kita tahu itu permainan kita, saudara. Itu cuman menghibur kita, hati kita saja. Menghibur hati kita bahwa kita mau mengatakan kepada hati kita, ya saya orang Kristen, saya punya Tuhan, Tuhan saya itu menang, Tuhan saya itu naik ke surga, Tuhan saya mengutus Roh Kudusnya, tapi Tuhan saya tidak bertahta di hati saya sendiri. Saudara, apa dampak kenaikan Kristus yang paling besar yang seharusnya, saudara, bukan hanya keselamatan itu secure, saudara tidak diminta untuk hidup dengan ketakutan, rasa bersalah, kesombongan dan minta reward yang tadi, tetapi yang kedua dia seharusnya memberikan motif yang baru di dalam hati saudara. Maka dari perjanjian lama orang sudah bicara, saudara, di dalam perjanjian lama yang Tuhan inginkan bukan korban manusia, tapi hati, saudara. Yang Tuhan inginkan bukan sunat lahiriah, tapi sunat rohani, saudara, sunat hati. Yang Tuhan inginkan bukanlah semua persembahan emas dan perak, tapi hati yang miskin di hadapan Allah. Yang Tuhan inginkan adalah mereka yang merasa tidak besar di hadapan Allah. Yang Tuhan inginkan adalah mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau bertahta di surga, tapi aku juga ingin engkau bertahta di dalam hatiku.
Saudara, kalau kenaikan itu cuma menjadi sebuah fakta, menjadi sebuah pelajaran doktrin, tadi separuh khotbah ini, it's for nothing, saudara. Gak ada artinya. Ya, itu doktrin yang bagus sih. Saudara bisa foto, saudara bisa minta slide-nya, saudara bisa catat, ya wes, buat apa gitu. Gak ada gunanya, saudara. Tapi kalau dia bertahta juga di dalam hati kita, maka apa yang kita tahu, saudara, kita betul-betul bisa mendapatkan suatu kenikmatan dari apa yang kita tahu itu. Saudara, banyak orang belajar teologi itu kayak belajar kalkulus, algebra, dan teori-teori fisika, saudara. Saudara masih ingat teori fisika waktu saudara sekolah? Kecuali yang fisikawan dan yang kerjanya di teknik ya. Saudara masih ingat? Jujur ya, siapa yang ingat? Dikit-dikit lah, gitu ya. Tapi gini ya, saudara. Saudara enggak ingat misalnya, katakanlah kita semua enggak ingat, saya juga enggak ingat. Tapi kita mengatakan itu benar atau enggak? Teori itu benar enggak? Masih ingat enggak? Ya itu sama, saudara. Teologi itu begitu. Ya benar, tapi ya enggak penting. Ya kan ya? Ya bedanya apa, saudara, dengan teori fisika itu? Ya kita tahu itu benar lah. Enggak mungkin kita ngomong teori fisika ini bohong. Enggak mungkin, saudara. Kita ini kan rasional ya, bisa berpikir. Ya pasti teori fisika itu benar, sudah teruji ratusan tahun dan seterusnya, itu orang-orang pintar yang pikirin. Ya kita mengatakan itu pasti benar. Tapi gak penting. Karena saudara kan sekarang tidak hidup pakai algebra kan ya. Tapi apakah teologi seperti itu, saudara? Kalau saudara gak mengaminkan itu di dalam hatimu dan saya, maka teologi itu ya seperti teori matematika yang saudara belajar 60 tahun lalu di sekolah, saudara. Atau 40 tahun lalu. Atau 20 tahun lalu, atau yang baru lulus pun lah dari SMP, SMA juga sudah lupa kadang-kadang. Salah satu penghiburan saya adalah di STT itu tidak ada matematika. Terhibur, saudara. Tapi ini jadi satu ilustrasi kan ya. Apa yang kita tidak suka, yang kita cuman go pass, beyond, pass through aja, lewat doang. Jadi saudara, tolong kita jangan belajar teologi dan firman Tuhan itu seperti kita belajar teori-teori yang bagus itu, tapi yang kita tidak rasa penting di dalam hidup kita, saudara. Ya wis lewat tok. Apa buku yang saudara baca? Jangan-jangan tidak baca buku sama sekali gitu, saudara. Apa yang saudara cari waktu saudara itu baca-baca di handphone? Apa aplikasi yang saudara paling sering buka? Ya tentu saya pun ya. Ya tidak buka Alkitab paling banyak, saudara. Tentulah. Dan ini satu reminder, saudara. Bahkan ketika kita suka belajar teologi ya. Kita suka baca buku-buku teologi yang rumit-rumit, tebel-tebel, berat-berat itu pun bukan firman Tuhan. Gak boleh menggantikan apa yang saudara baca di dalam Alkitabmu. Saudara masih punya Alkitab kan ya? Saudara masih punya Alkitab. Mungkin tergeletak usang, saudara, di pinggir kasurmu. Kalau saudara mengaminkan kenaikan Kristus, pulang dan bacalah itu, saudara. Mungkin saudara mesti bersihkan dulu. Mungkin saudara mesti cium dulu, karena Alkitab itu penting, saudara. Ciumnya tidak harafiah, saudara ya. Artinya saudara mesti taruh itu penting di dalam hatimu. Kalau saudara dan saya itu mengaminkan Yesus itu bertahta. Karena kalau tidak, kita kasih dia jabatan palsu, saudara. Kita kasih dia jabatan palsu supaya dia senang. Kita mengatakan, ya Yesus, kamu bertahta. Kamu yang duduk di sebelah kanan Allah. Tapi tidak ada kaitannya dengan kita, saudara. Kita tahu pada waktu kita mengatakan kepada anak-anak kita, kamu jadi prinsesnya ya, kita tahu dia bukan prinses beneran, saudara. Jangan lakukan itu kepada Kristus. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, akhirnya kenaikan tidak hanya memperjelas keselamatan saudara dan saya, bagaimana kita harus hidup motif hidup yang baru, tetapi juga mengantisipasi kedatangan Kristus kembali di masa depan. Ternyata hari penting Kristen gak cuma 5. Bukan cuma Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan dan Pentakosta, ada hari yang ke-6. Hari apa itu, saudara? Kedatangannya yang kembali, saudara. Yang belum terjadi itu, yang belum secara final dia tunjukkan itu, tetapi kenaikan itu menjadi suatu jalur pesawat terbang itu, yang nanti memberikan jalan bagi Kristus itu datang kembali ke dalam dunia ini. Tidak lagi datang sebagai bayi, tidak lagi datang sebagai hamba, tetapi sebagai raja yang bangkit dari tahtanya, dan dia datang dengan kemuliaan yang besar itu. Saudara, saya tidak mau mengatakan lebih banyak mengenai kedatangan yang kedua, saudara. Tapi kita seringkali membuat ini seperti sebuah skema. Saudara. Skema, kita orang Injili suka melakukan ini ya. Tuhan akan datang, betul dia akan mengadili orang benar dan orang yang tidak benar. Dan kita selalu menempatkan diri kita di posisi orang benar.
Amin, saudara ya. Kita di posisi orang benar, tadi dikatakan keselamatan itu dijamin. Tapi kalau saudara dan saya orang benar, saudara dan saya harus berani mengucapkan apa yang Wahyu 22 ayat 20 itu katakan. Yaitu kita berani berkata kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Saudara berani berkata itu? Kalau saudara berani berkata itu, saudara adalah orang benar. Tapi kalau kita tidak berani berkata itu, belum tentu saudara. Kadang-kadang orang Kristen itu bilang, saudara, jangan dulu lah. Kenapa jangan dulu? Saya kayaknya belum beresin masalah-masalah saya. Kamu orang Kristen? Orang Kristen. Kamu pasti selamat? Ya doktrin yang saya pegang sih bilang gitu, save by grace, ya pasti selamat gitu kan ya. Tapi apakah kamu berani kalau Kristus datang lagi? Jangan sih lah, kalau bisa besok deh. Kenapa? Saya belum beresin dosa-dosa saya. Kalau bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau enggak tahu berapa lama lagi. Kenapa? Karena saya belum melayani gitu ya. Ya oke, saya tidak hidup di dalam dosa, tapi kalau Tuhan datang kayaknya saya belum siap. Kenapa? Karena yang saya urusi setiap hari cuma cucian rumah saya gitu misalnya. Yang saya urusi setiap hari cuma hobi saya. Yang saya urusin setiap hari cuma kegiatan pekerjaan saya. Maka saudara pasti tidak berani mengatakan Wahyu 22 ayat 20, datanglah Tuhan Yesus, sebuah seruan dari hati gereja yang pada waktu itu dianiaya luar biasa berat. Mereka mengalami hidup yang luar biasa tidak enak. Mereka cuma bisa doa, Tuhan segeralah datang. Kenapa? Karena kalau Tuhan datang, Tuhan akan beresin ini semua. Karena raja kita itu raja yang jahat, tapi Tuhan itu raja yang baik. Maka datanglah Tuhan, tapi hari ini kita enak kan saudara. Kita tidak mengatakan itu karena hidup kita nyaman kan ya. Saudara, mungkin kita tidak lagi bisa mengatakan apa yang dikatakan oleh gereja mula-mula yang menantikan Tuhan segeralah datang ke dalam dunia ini. Karena kondisi itu tidak ideal di dunia ini. Kita nggak bisa mengatakan itu karena kita hidup menikmati ketidakidealan, saudara. Tapi ketika gereja itu dengan sehati dia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, mereka bisa berdoa, doa ini, datanglah Tuhan Yesus. Kenaikan itu mempersiapkan kedatangannya yang kembali, saudara. Karena kita menantikan ketika dia membuat segala sesuatunya baru, ketika semua perjuangan hari ini tidak sia-sia. Jadi ketika saudara berjuang hari ini dan saudara gagal dan saudara bangkit lagi dan berjuang lagi dan saudara gagal lagi dan saudara bangkit lagi dan berjuang lagi, itu tidak sia-sia karena Tuhan akan datang kembali yang kedua kalinya. Pada waktu dia datang, dia tidak akan mengatakan kepada kita yang hidup di dalam Kristus, Filbert, kamu masih belum sempurna ya, dikesampingkan. Kamu masih melakukan dosa ya, kamu masih ada gagal kan kemarin, kamu masih ada gagal kan bukan kemarin, kamu masih ada gagal kan 13 tahun yang lalu, dibuang. Enggak, saudara. Pada waktu dia datang kembali, kalau saudara dan saya betul-betul hidup di dalam Kristus, Tuhan akan mengatakan, hambaku yang setia. Perjuangan itu enggak sia-sia, saudara. Perjuangan itu ada makna. Tapi kalau saudara dan saya hari ini tidak berjuang, maka mungkin kita tidak ada di dalam Kristus, saudara. Orang-orang yang di dalam Kristus mereka adalah orang-orang yang berjuang bagi kemuliaan Kristus. Meskipun tidak sempurna. Ketika Kristus datang yang kedua kalinya, kerajaannya dinyatakan secara penuh dan melimpah. Dan pada hari itu kita melihat semua lutut akan bertelut dan lidah itu akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka kenaikan Kristus adalah hal-hal ini. Kenaikan Kristus adalah semua perjalanan iman kita yang kita mau bawa tunduk kepada Kristus yang menang dan bertahta itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami di dalam ibadah khusus dari kenaikan Tuhan Yesus. Dan ketika kami nanti pulang, dan ketika kami nanti menjalani hari-hari kami, dan pada hari Minggu kami akan beribadah kembali di tempat ini, merayakan perjamuan kudus, menikmati kebaikan Tuhan, dan melihat suatu tanda yang baru yang Tuhan buat di dalam perjanjian ini, yaitu tubuh dan darah Kristus secara rohani Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau mempertumbuhkan kami, membawa kami kepada kebenaran, dan membawa kami bertumbuh di dalam cinta kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.